Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Quratus Sarifah dan juga dua teman saya Nur Hidayah Inka Saputri dan Sofi Khairul Miswah. Kami dari kelompok 8 Pendidikan Pancasila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Pancasila sebagai sistem filsafat beserta 3 sub meliputi pengertian filsafat Pancasila, manfaat dan penggunaan filsafat Pancasila, serta 5 pokok ajaran Pancasila. Pengertian filsafat Pancasila. Secara umum, filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai sesuatu kenyataan, norma-norma, nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai dengan bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila juga dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Manfaat dan penggunaan filsafat Pancasila. Yang pertama, mengenai manfaat filsafat Pancasila, yaitu filsafat Pancasila digunakan untuk memperdalam dan menyempurnakan pengetahuan serta pengertian tentang Pancasila, dasar filsafat, pandangan hidup, serta ideologi bangsa dan negara. Kemudian, filsafat Pancasila bermanfaat dan perlu digunakan untuk membangun sistem filsafat Indonesia dan juga sistem ketatanegaraan. Filsafat Pancasila juga bermanfaat untuk pendidikan moral agar menimbulkan keseimbangan antara unsur kerohanian dan kemanusiaan, membentuk manusia berjiwa kesatria, menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan yang bertanggung jawab, menghidupkan kesadaran berpikir dan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu mengenai penggunaan filsafat Pancasila. Penggunaan filsafat Pancasila dapat melalui fungsi utama filsafat Pancasila, diantaranya yaitu filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, di mana Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa sehingga ia dapat diterima sebagai dasar negara yang mengatur kehidupan ketatanegaraan. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, di mana Pancasila merupakan dasar negara yang kuat dan kokoh yang di dalamnya terdapat filsafat atau pandangan hidup yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa Indonesia yang tidak meniru suatu model yang didatangkan oleh bangsa lain. Selanjutnya, Pancasila juga sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, di mana di dalam Pancasila terdapat filsafat atau pandangan hidup yang memiliki ciri khas tertentu yang menjadi pembeda dengan filsafat bangsa lain. Yang terakhir adalah 5 pokok ajaran Pancasila. 1. Paham ketuhanan yang Maha Esa, berintikan kesadaran moral, ketuhanan, dan keagamaan. 2. Paham kemanusiaan dan kebangsaan, seimbang dengan alam dan sesama makhluk hidup, dan berintikan asas kekeluargaan. 3. Paham kerakyatan, berintikan kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. 4. Paham keadilan sosial. 5. Pokok ajaran filsafat sosial, berintikan eksistensi manusia, bagian daripada eksistensi kesemestaan universal yang berkesadaran sosial vertikal dan horizontal. Mungkin sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.